Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan selawat kepada nabinya. Adik mahasiswa sekalian yang saya banggakan, kali ini kita akan masuk ke materi yang baru. Ketika sebelumnya kita sudah belajar tentang nouns atau kata benda, kemudian sudah juga belajar tentang pronouns atau kata ganti, dan pertemuan terakhir kita sudah belajar tentang adjektif atau kata sifat, dan sekarang di pertemuan ini kita akan belajar tentang verb atau kata kerja. Saya buka dulu filenya. Ya. Di sini kata kerja itu ada definisinya. Jadi kata kerja itu adalah sebuah kata atau beberapa kata atau kombinasi beberapa kata yang mengindikasikan sebuah action atau ada sebuah kegiatan atau ada sebuah proses melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya diawali dengan kata me. Misalnya mencuci, kemudian menyapu, kemudian menulis, kemudian membaca, kemudian mengangkat. Intinya ada proses yang dilakukan, sehingga itu berbentuk sebuah kegiatan seperti itu. Artinya dia mengerjakan sesuatu. Itu adalah kata kerja. Kata kerja sendiri itu ada 6 bentuknya. Yang pertama ada yang disebut dengan base form. Base form itu artinya kata dasarnya. Misalnya, children play in the field. Ya, anak-anak bermain di lapangan. Di sini ada yang digaris bawahi. Apa itu play? Play itu bermain. Ini adalah kata bentuk. Ya, ini adalah bentuk dasar. Bentuk dasar itu dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan verb one. Ya, dalam bahasa Inggris itu ada 3 bentuk sebenarnya. Bentuk kata kerja. Ada yang disebut verb one atau kata kerja pertama, ada verb two kata kerja kedua, dan ada verb 3 atau kata kerja ketiga. Ya, dan itu semuanya digunakan dalam berbagai jenis tenses yang nanti akan saya jelaskan pada bagian yang lain setelah ini. Jadi intinya bagian pertama itu, jenis yang pertama itu adalah kata dasar saja atau verb 1, contohnya adalah play, tidak ada embel-embelnya, tidak ada ed-nya, kemudian tidak berubah ke dalam bentuk verb 2 atau dalam bentuk verb 3. Kemudian ada yang disebut dengan infinitive. Ya, contohnya misalnya tell them not to play, sampaikan kepada mereka untuk tidak bermain. Ini ada kata to-nya. Itu yang disebut dengan infinitive. Selanjutnya yang ketiga ada yang disebut dengan past tense. Past tense itu menggunakan kata kerja kedua atau verb 2. Contohnya, they played football yesterday. Ya, mereka bermain sepak bola kemarin. Ya, karena dia berbicara tentang masa lampau, maka dia menggunakan verb 2. Ini yang disebut dengan played. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah past participle. Past participle itu menggunakan verb 3. Contohnya misalnya I have eaten a burger. Ya, saya telah memakan sebuah burger. Ya, seperti itu. Ini adalah yang digaris bawah itu adalah verb 3. Kemudian bentuk kelima adalah present participle. Participle itu maksudnya dia sifatnya ada ditambah ing di belakangnya. Dia continuous, ya. Continuous itu artinya ada sebuah kegiatan yang dilakukan sementara berlangsung. Ya, sementara berlangsung itu ditambahi dengan verb plus ing, ada ing di belakangnya. Contohnya misalnya I saw them playing with him today. Saya melihat mereka bermain dengan dia hari ini. Ya, ini playing ditambah ing. Kemudian yang keenam, yang terakhir ada yang disebut dengan gerund. Contohnya misalnya swimming in the best exercise. Ya, berenang itu adalah contoh latihan yang bagus seperti itu. Jadi ada 6 bentuknya. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk tenses. Saya kemudian akan menjelaskan bagaimana itu tenses. Kenapa? Karena ini sangat penting. Jadi saya berikan saja beberapa contoh, memberikan pengantar bagaimana itu tenses, dan saya berikan contoh yang paling sering digunakan saja. Karena kalau mau dibahas yang 16 tenses, saya kira butuh waktu yang sangat lama seperti itu. Saya buka dulu di bagian buku saya. Ini buku yang pernah saya buat. Ya, tenses. Ya, saya perbesar sedikit dulu. Ya, yang jadi pertanyaan dulu, tenses itu apa sebenarnya?
Ya, tenses itu artinya adalah bentuk-bentuk waktu. Ya, tenses itu adalah bentuk-bentuk waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal 3 bentuk waktu. Apa itu? Masa sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Tetapi dalam bahasa Inggris yang membuat dia unik dibanding bahasa yang lain adalah ternyata dalam bahasa Inggris itu bentuk waktunya ada 16. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi hanya ada 3, bentuk sekarang, masa lampau, dan masa yang akan datang, itu cuma 3. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada 16 bentuk waktunya. Dan itulah yang terbagi ke dalam 16 tenses seperti itu. Nah, dari 16 tenses ini itu sebenarnya induknya, kalau saya bahasakan induknya, itu sebenarnya hanya ada 4 induknya, kemudian ada 4 anaknya, sehingga 4 dikali 4 itu jumlahnya 16. Apa itu 4? Yang pertama yang jadi induk adalah simple present. Yang pertama adalah present, past, future, dengan past future. Saya ulangi, present, past, future, dan past future itu induknya. Itu yang kemudian dikalikan dengan anaknya 4 sehingga menjadi 16. Ya, seperti itu. Saya akan jelaskan simple present dan simple past saja kayaknya ya, supaya tidak terlalu panjang dan kemudian ini yang paling sering digunakan. Jadi simple present itu adalah jenis tenses yang berbicara tentang masa sekarang. Ya, kalau dia ada sebuah kata dalam bahasa Inggris itu berbicara tentang masa sekarang, itu yang disebut dengan simple present. Ya, kalau dipanjangkan di sini menyatakan kejadian yang terjadi sekarang dalam bentuk sederhana yang tidak ada hubungannya dengan bentuk waktu. Contohnya, ada kalimat verbal dan ada kalimat nominal. Mungkin Anda bertanya, apa itu kalimat verbal dan apa itu kalimat nominal? Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja. Ya, predikatnya, saya ulangi, kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja. Sedangkan kalimat nominal itu adalah sebuah kalimat yang predikatnya tidak menggunakan kata kerja. Ini makanya ada non-verb, ya. Ada non-verb di sini artinya dia tidak menggunakan kata kerja. Kalau kalimat verbal dia menggunakan kata kerja. Contohnya ini verb. V ini adalah singkatan dari verb. Ya. Contohnya bentuknya misalnya ini adalah subjek ditambah verb 1 ditambah s atau s, ya. Jadi ada ditambah s atau es. S itu ditambah S atau S itu ketika subjeknya adalah he, she, dan it. Sekira ini kita sudah belajar di pertemuan pertama bahwa sebenarnya ada 7 subjek sebenarnya, kata ganti subjek. Ini kita pelajari di pronoun kemarin. Yang pertama adalah he, she, it, they, we, you, I. Jadi ada 7 dan ketika subjeknya adalah he, she, it maka verbnya itu ditambah S atau ES seperti itu. Contoh saya masukkan di sini ya, di luar saja. Misalnya saya tulis di sini I go to school every day seperti ini. Ya, misalnya saya ganti dulu C di sini. Kalau C di sini berarti di sini seperti judulnya yang tadi, seperti rumusnya, ketika subjeknya he, she, it. Ya, subjeknya he, she, it, maka ini ditambah s atau s. Makanya kalau di sini karena subjeknya di sini she, ini ya, berarti subjek kata kerjanya ditambah s. Makanya di sini subjek she goes to school every day. Dan ini ditambah es seperti itu. Kenapa? Karena subjeknya she. Seandainya misalnya di sini adalah they, ya, maka di sini itu hilang. Cukup mengatakan they go to school every day. Jadi s dan the s ditambah di bagian verb itu tergantung dari subjeknya. Ketika subjeknya adalah he, she, dan it, maka ini ditambah e atau s. Sedangkan ketika subjeknya I, they, we, you, maka ini tidak ditambah s atau es. Seperti itu adik sekalian. Sekarang saya masuk ke simple past. Ya, mana simple past? Cari dulu simple past ya. Intinya simple past itu adalah jenis tenses yang berbicara tentang masa yang lalu atau masa lampau. Ini dalam bentuk sederhana. Nah, bentuknya adalah subjek tambah verb to. Ini menggunakan kata kerja kedua.
Kalau kalimat nominal itu kalimat verbalnya. Kalau kalimat nominalnya itu tidak menggunakan kata kerja. Bentuknya seperti ini. Subjek tambah was atau word tambah non verb seperti itu. Misalnya saya ambilkan contoh ya. Misalnya ini simple present tadi yang di atas, kemudian simple past misalnya I buy apa namanya? Banana yesterday. Ya. Ya. Saya ganti misalnya di sini she. Di sini ini adalah kata kerja pertama. Ini subjeknya adalah she atau dia perempuan. Di kalimat ya, kemudian yesterday di sini itu penanda bahwa dia adalah simple past. Kan yesterday itu atau masa lampau, kemarin. Berarti dia masa lampau, artinya menggunakan simple past ya. Karena ini yesterday di sini berarti ini menggunakan verb 2. Ya, makanya verb 2-nya by itu adalah bought. Ya. Kenapa? Karena perubahannya seperti ini, by, bought. Ya. Ini verb 1-nya, ini verb 2-nya, dan ini verb 3-nya. Jadi, ketika ini kita gunakan di verb 2 karena ini simple past, dan she bought banana yesterday. Seperti itu. Ya, I di sini itu sama saya tetap menggunakan verb 2. Di sini menggunakan they, tetap juga menggunakan bought di sini. Kenapa? Karena dia menggunakan simple past. Ini penandanya. Ya, penandanya yesterday masa lampau berarti dia menggunakan verb 2. Seperti itu. Ya, seperti itu penjelasannya adik sekalian. Sekira seperti itu saja, sekira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.